Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asyasi Kusumaningati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris akan menjelaskan penafsiran mengenai Al-Quran Surat Al-Fat ayat 29 yang mengisahkan mengenai Nabi Muhammad SAW yang diutus untuk seluruh umat yang berbunyi, yang artinya Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir. Tetapi berkasih sayang sesama mereka, kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Penjelasan ayat Al-Fat ayat 29. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan tentang Rasul-Nya dan para sahabatnya dari kalangan Muhajirin dan Ansar, bahwa mereka dalam keadaan sifat yang paling sempurna dan keadaan yang paling baik, yaitu bahwa mereka bersikap keras terhadap orang-orang kafir, namun berkasih sayang di antara sesama mereka seperti satu bangunan, di mana masing-masingnya saling menguatkan dan masing-masingnya menginginkan kebaikan untuk saudaranya, sebagaimana yang ia inginkan untuk dirinya. Inilah muamalah mereka dengan manusia. Adapun muamalah mereka dengan Tuhan mereka adalah sebagaimana yang diterangkan dalam lanjutan ayat di samping. Mereka disifati dengan banyak melakukan sholat, di mana rukunnya adalah ruku dan sujud. Inilah maksud mereka, yaitu mendapatkan keridhaan Allah dan memperoleh pahalanya. Maksudnya, pada air muka mereka kelihatan keimanan dan kesucian hati. Ada pula yang mengatakan bahwa di akhirat pada wajah mereka ada cahaya, sehingga dapat diketahui bahwa mereka orang-orang yang melakukan sujud ketika di dunia. Ada pula yang berpendapat bahwa ibadah yang mereka lakukan karena banyak dan bagus, membekas pada wajah mereka sehingga tampak wajah mereka bercahaya setelah batin mereka disinari dengan sholat. Karena sempurnanya, indah dan tegak lurus tanaman itu. Demikianlah keadaan para sahabat, di mana keadaan mereka yang sebelumnya lemah dan sedikit, kemudian bertambah menjadi banyak.
kuat dan berkembang, dan bahwa mereka saling bantu-membantu dan menguatkan. Menurut Syekh Al-Sadi, mereka seperti tanaman dalam memberikan manfaat kepada makhluk dan butuhnya manusia kepada mereka. Kuatnya iman dan amal mereka seperti kuatnya akar tanaman dan batangnya. Sedangkan keadaan yang kecil dan terakhir, masuk Islamnya telah ikut kepada yang besar yang telah mendahuluinya, membantunya dan menolongnya, menegakkan agama Allah dan mengajak manusia kepadanya seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya, lalu menguatkan tanaman itu dan menjadikan besar. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang yang kafir." Para sahabat radhiyallahu anhu yang menggabung antara iman dan amal soleh, telah Allah gabungkan pula untuk mereka antara ampunan di mana termasuk bagiannya adalah terpeliharanya mereka dari keburukan dunia dan akhirat, dan pahala yang besar di dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.